Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-18 ayatnya yang ke-9. Demikian pembacaan firman Tuhan. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, 1 tahun 6 bulan Rasul Paulus berada di Korintus. Dan banyak hal yang ia telah sampaikan di sana. Pemberitaan Injil adalah yang terutama dalam setiap pergerakannya. Ia berjalan bermil-mil, ia harus mengalami panas terik matahari, ia terkadang lapar, ia terkadang haus, tetapi semangatnya untuk memberitakan Injil tidak pernah menjadi padam. Dan satu hal yang terus kita perhatikan dalam setiap perjalanan hidup Rasul Paulus, bahkan ketika ia berada di Korintus, ia juga pernah dibawa ke pengadilan. Dan lihatlah terus perjalanan Rasul Paulus, ia terus menghadapi segala pertentangan dalam hidupnya. Dan kita menyadari satu hal bahwa dalam sisi kemanusiaan, ketika ada seorang yang menentang kita dalam sebuah komunitas, sadar atau tidak sadar, ternyata kita terpengaruh dengan mereka yang selalu menentang kita. Akibatnya, tanpa kita sadari, kita menjadi orang yang sangat terpengaruh. Ada orang yang ketika memiliki orang yang selalu menyangkal, membantah, dan melawannya dalam sebuah forum, tiba-tiba ketika pulpen seorang yang ia selalu jaga tersebut jatuh, tiba-tiba hatinya tiba-tiba mengalami kepada suasana yang tidak tenang. Mengapa demikian? Karena sadar tidak sadar, ia sebenarnya berada di bawah kendali. Dan lihatlah, ada satu hal yang mengkendalikan manusia, yang akibatnya manusia gagal move on, gagal untuk bercita-cita, dan tidak memiliki dedikasi dalam hidupnya, yakni pengaruh ketakutan. Dan ketika hamba-hamba Tuhan, ketika ingin ditempatkan ke suatu tempat, memang tanpa disadari ada juga ketakutan di dalam diri mereka. Mereka akan sering sekali berinteraksi dengan diri mereka, bagaimana nanti di sana. Akibatnya ada juga hamba Tuhan yang langsung menelepon, menanyakan bagaimana topografi, bagaimana masyarakat sosial, bagaimana perkembangan di sana dan lain sebagainya. Mengapa demikian? Karena memang secara manusiawi ketakutan itu sering sekali menghampiri. Tetapi satu hal yang ditekankan Allah kepada Rasul Paulus dalam penglihatannya pada waktu malam, Allah berkata, jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Adakah saudara menangkap satu hal, bahwa ternyata untuk mengobati ketakutan itu adalah dengan jangan diam. Ada orang karena merasa takut, ia berdiam diri, mengurung diri, dan selamanya dia menjadi takut. Tetapi ada orang ketika mendengarkan suatu hal terjadi di luar, tiba-tiba ia merasa takut. Tetapi ia tidak menjadi diam. Ia tiba-tiba keluar dari rumahnya dan mengecek, oh ternyata jendela sedang tidak terkunci. Seandainya dia terus diam, maka dia akan terus dihantui oleh ketakutan itu. Dan dia menjadi orang yang selalu terkejut ketika sesuatu hal tiba-tiba berbunyi, ia akan langsung sontak terkejut. Dan inilah yang kita lihat dalam Paulus, mengapa tidak ada ketakutan lagi di dalam dirinya. Karena ia memiliki kekuatan yang berasal dari Allah. Sehingga ketika ia diperhadapkan dengan segala sidang-sidang, ia tidak menjadi takut.
Mengapa demikian? Karena ia memiliki kebenaran di dalam dirinya, yakni apa yang ia sampaikan, yakni Kristus. Jika seseorang tidak memiliki kebenaran untuk disampaikan, tentu ia akan menjadi takut untuk bersaksi. Tetapi Rasul Paulus tidak memiliki ketakutan itu karena ia menyampaikan firman yang benar kepada orang-orang yang ada di sana. Dan meskipun ia dibenci, ia berkata, aku harus menyelesaikan ini. Maka saudaraku yang terkasih, adakah saudara yang mengalami rasa takut yang berlebihan hari ini? Maka firman Tuhan berkata kepada saudara, jangan takut. Kita memiliki Allah yang hidup. Kita memiliki Allah yang berdaulat. Apapun yang Tuhan katakan, lakukan. Mengapa demikian? Karena ternyata ketika Tuhan memerintahkan, Tuhan juga memberkati. Satu hal setelah kita membaca ayat 9 ini, kemudian firman Tuhan meneruskan kepada Rasul Paulus, Allah berkata, sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau sebab banyak umatku di kota ini. Lihatlah, penghiburan itu nyata dan dekat di samping saudara. Terkadang orang yang saudara benci itu bisa Tuhan jadikan menjadi penolong bagi saudara. Maka kita tidak memiliki kesempatan untuk membenci orang sebenarnya. Kita harus memposisikan dan terus-menerus mengasihi mereka. Karena Tuhan bisa memutar keadaan menjadi lebih baik. Tetapi persoalannya adalah apakah kita akan tetap tenang di tengah-tengah badai yang terus mengguncang kita? Ataukah kita akan terus berlari? Dan akibatnya ketika kita terus berlari, ingin berusaha menjauhi angin yang besar tadi, ternyata kita juga tersedot dan terus diputar-putar oleh angin yang begitu kencang tersebut. Maka kini saudaraku, milikilah keberanian itu karena saudara mengerjakan hal yang benar sebagaimana Tuhan kehendaki. Tuhan memberkati, kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas anugerah-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas firman yang boleh kami dengarkan hari ini. Tuhan pelihara kami sehingga kami memiliki keberanian dalam memberitakan firman. Karena itu adalah kebenaran. Dan jangan jadikan kami menjadi orang-orang yang memiliki jiwa pengecut. Tinggallah bersama kami Bapa dalam roh-Mu, sehingga kami tidak malu bersaksi, sehingga kami tidak malu mengakui-Mu, tetapi kami dengan sungguh-sungguh berani memberitakan firman-Mu, karena itulah tujuan kami sebagai manusia yang Engkau ciptakan di dunia ini, yakni mencari Engkau dan memuliakan nama-Mu. Terima pujian kami ya Bapa, dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.